Indonesia, sebuah negara besar yang lahir dari keberanian, persatuan, dan perjuangan anak mudanya. Tahun 1928, Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Rakyat dipisah-pisahkan dengan politik adu domba, suku dipertentangkan, daerah dipecah, dan bahasa berbeda jadi penghalang. Tapi, justru dari kondisi itu, lahirlah tekad terbesar generasi muda Nusantara. Pada awal abad ke-20, pemuda mulai membentuk organisasi, yaitu Jong Java, Jong Sumatera, Jong Islami Tenpon, Jong Ambon, dan masih banyak lagi. Semangat mereka sama, Indonesia harus merdeka. Tapi mereka sadar, kekuatan utama bukanlah kelompok terpisah, melainkan persatuan. Puncak dari tekad itu terjadi pada Kongres Pemuda II. Kongres ini dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Dan pada 28 Oktober 1928, lahirlah ikrar bersejarah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II tidak terjadi hanya di satu tempat. Ada 3 lokasi penting yang menjadi saksi sejarah. Di gedung ketiga inilah, naskah sumpah dibacakan di hadapan ratusan pemuda dari berbagai daerah. Beberapa tokoh utama dalam Sumpah Pemuda yang wajib kita ingat adalah Sugondo Joyopuspito sebagai Ketua Kongres, Djoko Marsait sebagai Wakil Ketua, Muhammad Yamin sebagai perumus dan penulis konsep sumpah, W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, serta tokoh-tokoh lain seperti Sarmidi Mangun Sarkoro, Purnomo Wulan, Darsono, Si Kong Leong, dan para pemuda pendukung pergerakan lainnya. Namun, di antara semua tokoh, ada satu nama yang paling berkaitan langsung dengan konsep dan penulisan naskah Sumpah Pemuda. Dia adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah tokoh dari organisasi Jong Sumatera yang menjadi perumus sekaligus penulis konsep Sumpah Pemuda. Awalnya, Muhammad Yamin menuliskan konsep sumpah dalam secari kertas. Konsep itu kemudian disempurnakan bersama panitia, lalu disetujui oleh seluruh peserta kongres sebelum dibacakan. Pada malam 28 Oktober 1928, Sugondo sebagai ketua kongres mempersilahkan Muhammad Yamin untuk menyampaikan rumusan. Lalu, seluruh peserta berdiri dan mengucapkan ikrar yang berbunyi. Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 3 kalimat sederhana, tapi efeknya luar biasa. Untuk pertama kalinya, pemuda dari Aceh sampai Ambon, dari Jawa sampai Sulawesi bersatu dalam satu identitas, yaitu Indonesia. Bukan hanya sumpah yang lahir malam itu. Untuk pertama kalinya juga, lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum oleh penciptanya sendiri, Wage Rudolf Supratman. Melalui alunan biola, lagu itu menjadi simbol bahwa Indonesia bukan hanya impian, tapi masa depan yang mereka perjuangkan. Sumpah Pemuda menjadi titik balik perjuangan kemerdekaan. Dari sini, gerakan tidak lagi berbasis kedaerahan, tapi bersifat nasional. Persatuan bahasa, bangsa, dan tanah air yang mereka ikrarkan. Membawa Indonesia selangkah lebih dekat menuju kemerdekaan 17 tahun setelahnya. Hari ini, kita tidak lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan karya, ilmu, dan akhlak persatuan. Namun, pesan Sumpah Pemuda tetap sama. Berbeda boleh, tapi bersatu wajib.
Karena Indonesia lahir bukan dari satu suku, bukan dari satu pulau, bahkan bukan dari satu kelompok, melainkan dari pemuda yang berani mengucap, "Kami Indonesia." 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda, bangkit, bersatu, dan berkarya. Terima kasih.